Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Natasya dengan NIM C201244168. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 pada mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Nini Andriani SEMM. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu proses manajemen strategi. Adapun definisi dari proses manajemen strategi itu sendiri adalah serangkaian langkah yang dilakukan organisasi untuk menyusun dan menjalankan strategi agar bisa mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, di dalam proses ini, organisasi itu melakukan analisis kondisi lingkungan, baik dari luar maupun dari dalam. Terus organisasi akan memilih strategi mana yang paling cocok untuk dijalankan. Setelah itu, strategi tersebut akan dijalankan, lalu dievaluasi apakah sudah cocok atau belum. Nah, selanjutnya ada tahap proses manajemen strategi. Yang pertama itu ada penentuan visi dan misi, yaitu menentukan arah organisasi dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal, melihat kekuatan dan kelemahan organisasi dari dalam, serta melihat peluang dan ancaman dari luar. Yang ketiga, rumusan strategi, memilih strategi terbaik yang akan dipilih oleh organisasi. Yang keempat, ada implementasi strategi. Nah, strategi yang sudah dibuat ini mulai dijalankan dalam kegiatan organisasi. Nah, yang kelima itu adalah evaluasi dan pengendalian, menilai strategi yang sudah dijalankan ini sudah berhasil atau perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada diferensiasi. Perusahaan membuat produk baru yang berbeda dari pesaing. Yang kedua ada efisiensi. Perusahaan menekan biaya agar lebih hemat dan kompetitif. Terus yang ketiga ada inovasi. Perusahaan menciptakan ide atau produk baru yang lebih unggul. Selanjutnya adalah materi kelompok 2, yaitu lingkungan internal, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Definisi dari lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi, seperti sumber daya dan kemampuan perusahaan, yang mempengaruhi kinerja serta pencapaian tujuan organisasi. Faktor ini bisa meliputi hal-hal seperti struktur organisasi, budaya kerja, kualitas SDM, dan kondisi keuangan, serta sistem manajemen. Karena faktor ini berasal dari dalam, jadi bisa dikontrol oleh organisasi. Jadi penting sekali dikelola dengan baik, agar perusahaan ini bisa mencapai tujuannya dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis sumber daya. Nah, yang pertama itu ada sumber daya berwujud seperti mesin, gedung, peralatan, dan aset perusahaan. Yang kedua, sumber daya tidak berwujud. Contohnya seperti keahlian karyawan, reputasi perusahaan, dan budaya organisasi. Yang ketiga, ada kapabilitas organisasi. Ini adalah kemampuan sebuah perusahaan mengelola sumber daya dengan efektif agar mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah kemampuan utama yang menjadi keunggulan perusahaan dibanding pesaing. Biasanya itu berasal dari gabungan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan. Contohnya seperti Apple yang unggul karena menggabungkan desain, teknologi, dan pengalaman pengguna secara konsisten.
Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah materi kelompok 3, yaitu lingkungan eksternal perusahaan, analisis industri dan pesaing. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi dari lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi strategi dan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan. Artinya, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi luar tersebut, seperti perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta persaingan dengan perusahaan lain. Faktor-faktor ini bisa menjadi peluang, tetapi bisa juga menjadi ancaman jika tidak diantisipasi dengan baik. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada faktor politik. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi jalannya kegiatan bisnis. Yang kedua, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi dan pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Yang ketiga, yaitu faktor sosial. Perubahan gaya hidup masyarakat dan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan produk. Yang keempat, faktor teknologi. Perkembangan teknologi dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kelima, faktor lingkungan. Kondisi lingkungan alam dapat mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan. Yang keenam, faktor legal. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan ini menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya ada analisis persaingan. Yang pertama itu ancaman pendatang baru. Adanya perusahaan baru dapat meningkatkan persaingan dalam industri. Yang kedua, daya tawar pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi harga bahan baku yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Pembeli dapat mempengaruhi harga dan kualitas produk yang ditawarkan. Yang keempat yaitu ancaman produk pengganti. Adanya produk alternatif dapat mempengaruhi minat konsumen terhadap produk perusahaan. Yang terakhir, persaingan antar perusahaan. Persaingan antar perusahaan dalam industri dapat mempengaruhi strategi yang digunakan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 4, yaitu visi misi organisasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah visi organisasi. Visi adalah gambaran atau tujuan besar yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Jadi visi itu seperti arah jangka panjang organisasi ingin menjadi apa nantinya. Visi biasanya menjadi cita-cita seluruh anggota organisasi. Contohnya seperti visi Google, yaitu mengorganisir informasi dunia dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Dari visi ini, kita bisa melihat bahwa Google ingin menjadi pusat informasi global yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan misi organisasi adalah langkah-langkah nyata yang dilakukan organisasi untuk mencapai visi tersebut. Jadi kalau visi itu tujuan besarnya, maka misi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, misi Bank Rakyat Indonesia memberikan layanan perbankan terbaik bagi para pelaku UMKM. Ini menunjukkan langkah nyata yang dilakukan perusahaan untuk mendukung tujuan perusahaan tersebut dalam membantu masyarakat. Selanjutnya itu kita masuk ke komponen dan kriteria visi yang baik. Visi yang baik seharusnya jelas dan mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi supaya semua punya arah yang sama. Selain itu, visi juga harus berorientasi ke masa depan. Artinya, menggambarkan kondisi yang ingin dicapai
dalam jangka panjang. Visi juga harus bersifat inspiratif agar bisa memotivasi anggota organisasi. Nah, di sini saya berikan contoh jika sebuah organisasi kampus memiliki visi menjadi organisasi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan berprestasi di tingkat nasional, maka visi tersebut sudah jelas berorientasi masa depan dan bisa memotivasi anggota organisasi untuk berkembang. Selanjutnya kita masuk ke komponen dan kriteria visi yang baik. Visi yang baik seharusnya jelas dan mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi supaya semua punya arah yang sama. Selain itu, visi juga harus berorientasi ke masa depan. Artinya menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Jadi materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah materi kelompok 5, yaitu formulasi strategi. Jadi formulasi strategi itu adalah proses menyusun rencana yang tepat supaya perusahaan bisa mencapai tujuan jangka panjangnya. Di dalamnya, perusahaan melihat kondisi internal dan eksternal, lalu menentukan langkah terbaik untuk menghadapi persaingan. Jadi, formulasi strategi penting karena jadi dasar pengambilan keputusan perusahaan ke depan. Ada beberapa karakteristik yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam bersaing. Nah, yang pertama itu ada inovasi, yaitu kemampuan membuat produk atau layanan baru. Yang kedua, fleksibilitas strategi, supaya perusahaan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder agar hubungan tetap baik. Yang keempat, kompetensi budaya, supaya bisa memahami pasar yang berbeda. Dan yang terakhir, praktik keberlanjutan yang memperhatikan lingkungan dan sosial. Tahapan formulasi strategi dimulai dari perumusan visi dan misi sebagai arah perusahaan. Setelah itu dilakukan analisis internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Lalu analisis eksternal untuk melihat peluang dan ancaman. Selanjutnya, perusahaan menentukan tujuan jangka panjang, memilih alternatif strategi terbaik, dan menetapkan kebijakan strategis sebagai pedoman pelaksanaan. Nah, yang terakhir itu ada mazhab formulasi strategi. Mazhab formulasi strategi ini adalah pendekatan yang digunakan perusahaan dalam mengambil keputusan strategi. Contohnya, ada pendekatan desain yang menyesuaikan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Pendekatan perencanaan yang dilakukan secara sistematis dan bertahap, serta pendekatan posisi yang melihat posisi perusahaan dalam industri. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah materi kelompok 6, yaitu fokus strategi. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari fokus strategi. Fokus strategi adalah strategi yang dilakukan perusahaan dengan menargetkan segmen pasar tertentu sebagai sasaran utama. Nah, artinya itu perusahaan tidak melayani seluruh pasar tetapi memilih kelompok konsumen yang lebih spesifik agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif. Dengan adanya strategi, perusahaan bisa lebih memahami kebutuhan konsumennya dan lebih mudah menciptakan keunggulan bersaing dibanding pesaing. Yang kedua itu ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi yang dilakukan perusahaan dengan menciptakan keunikan atau nilai tambah pada produk dibandingkan produk pesaing. Keunikan ini bisa berupa kualitas produk, desain, fitur,
maupun pelayanan. Dalam fokus strategi, diferensiasi biasanya ditujukan untuk segmen pasar tertentu yang lebih memperhatikan kualitas nilai produk. Nah, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, dapat memperkuat citra perusahaan di pasar. Nah, yang ketiga adalah strategi cost leadership, adalah strategi yang menekankan pada efisiensi biaya produksi agar perusahaan bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif dibanding pesaing. Nah, strategi ini biasanya diterapkan pada segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, perusahaan tetap bisa bersaing sekaligus menarik lebih banyak konsumen. Perbedaan diferensiasi produk dan cost leadership. Perbedaan utama kedua strategi ini tuh terletak pada cara bersaingnya. Diferensiasi produk menekankan keunikan dan kualitas produk, sedangkan cost leadership menekankan harga yang lebih terjangkau. Jadi perusahaan itu harus memilih strategi yang sesuai dengan target pasar dan sumber daya yang dimiliki. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.